kita akan mempelajari penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Oke, sebelumnya Bunda ingin mengingatkan lagi yang mana yang disebut pembilang dan yang mana yang disebut penyebut. Ada yang masih ingat? Ya, betul. Pembilang adalah bilangan yang di atas. Ini ya. Penyebut adalah bilangan yang di bawah. Oke, jadi ingatin ya. Pembilang adalah bilangan yang di atas, penyebut adalah bilangan yang di bawah. Nah, perhatikan contoh nomor 1. 2/3 ditambah 1/3. Di sini udah kita lihat penyebut adalah tadi bilangan yang di bawah. Penyebutnya sama-sama 3. Jika penyebutnya sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Nah, kita tuliskan dulu ya penyebutnya 3 di sini. Kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Pembilang tadi yang di atas. 2 ditambah 1. 2 ditambah 1 sama dengan 3. 3/3. Ya, jadi 3 dibagi 3 sama dengan 1. Oke, jadi hasil contoh nomor 1 adalah hasil dari 2/3 ditambah 1/3, hasilnya 1. Nanti kalau mengerjakan menggunakan cara seperti yang Bunda contohkan ya. Kemudian perhatikan contoh yang kedua. 1/5 ditambah 2/5. Kita lihat penyebutnya. Penyebutnya angka berapa? Bilangan berapa? 5. Ya betul, penyebutnya adalah 5. Jika penyebutnya 5, maka kita tinggal tuliskan 5 di sini. Kemudian tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Kemudian kita tinggal tulis 3 per penyebutnya di sini 5. Kita tulis 5. Jadi hasilnya adalah 3/5. Sekarang kita membahas pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, perhatikan contohnya ya. Untuk pengerjaannya sama seperti penjumlahan. Jadi jika penyebutnya sama, kita tinggal mengurangkan pembilangnya saja. Nah, perhatikan contoh nomor 1. 5/2 dikurang 1/2 sama dengan, karena penyebutnya sudah sama, yaitu angka 2, jadi kita tinggal tulis 2 di sini. Kemudian tinggal kita kurangkan pembilangnya, yaitu 5 dikurang 1. Kita tuliskan di sini 5 dikurang 1 sama dengan hasilnya 5 dikurang 1 4 per, kita tulis lagi penyebutnya di sini 2. Kita tulis 2. Kemudian di sini masih bisa disederhanakan, yaitu sama-sama kita bagi 2. Jadi kalau mau membagi atas dengan bawah harus dibagi angka yang sama. Jadi masing-masing kita bagi 2. Kenapa kita bagi 2? Karena bilangan-bilangan ini merupakan kelipatan dari 2. Oke, kita bagi 2 dulu ya. 4 bagi 2 adalah 2. 2 bagi 2 adalah 1. Ya, Bunda ulang ya. 4 bagi 2 sama dengan 2. Kemudian 2 bagi 2 sama dengan 1. Kemudian 2/1 artinya 2 dibagi 1. Hasilnya adalah 2. Perhatikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu 3/4 dikurang 1/4. Kita lihat di sini penyebutnya adalah 4. Kita tuliskan 4 di sini. Kemudian tinggal kita kurangkan pembilangnya saja, yaitu 3 dikurang 1 sama dengan, kita tulis di sini tadi 3 dikurang 1 sama dengan 2 per, kita lihat di sini penyebutnya 4, tinggal ditulis saja 4. Kemudian ini masih bisa disederhanakan, masing-masing kita bagi 2. Jadi di atas bagi 2, di bawah bagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2.
Untuk hasil akhirnya perlu kita perhatikan, jika dia masih bisa disederhanakan lagi, maka kita harus menyederhanakannya. Tetapi jika dia tidak bisa kita sederhanakan lagi, maka sudah selesai pengerjaan kita. Jadi hasilnya adalah 1/2. Ketiga ya, kita akan membahas tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Jadi jika penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya, yaitu dengan cara mencari KPK. Nah, ada yang masih ingat cara mencari KPK? Ya, betul, itu pelajaran waktu di kelas 4. Ya, cara mencari KPK ada dua ya. Bisa mencari dengan pohon faktor atau bisa juga dengan cara tabel. Nah, perhatikan contoh yang pertama, 3/4 ditambah 1/5. Kita lihat di sini penyebutnya berbeda, yaitu satunya 4, satunya 5. Maka kita harus menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK. Di sini Bunda menggunakan tabel. Kita tulis dulu 4, kemudian 5. Kemudian di sini kita bagi dulu dari bilangan prima yang terkecil, yaitu bisa dibagi 2, dibagi 3, dibagi 5, dibagi 7, dan seterusnya. Jadi kita harus mulai dari bilangan prima 2. Jika masih bisa dibagi 2, maka kita bagi 2 dulu. Nah, kita tulis di sini 2, 4 dibagi 2, 2, 5 dibagi 2, tidak habis. Jadi kita tinggal tulis di sini tetap 5. Kemudian kita bagi lagi 2 karena di sini 2 dibagi 2, 1, 5 dibagi 2, tidak habis. Jadi kita tinggal tulis 5 saja, tetap ya. Jadi kalau bilangannya tidak habis, kita langsung menuliskan angkanya saja, menurunkan angkanya. Kemudian di sini sudah 1. Nah, Bunda ingatkan lagi, pengerjaan kita sudah selesai dengan cara tabel jika di bawahnya sudah kita dapat angka 1. Nah, di sini udah 1, di sini belum. Nah, gimana supaya menjadi 1? Nah, kita harus membagi 5. Nah, kemudian di sini Bunda tuliskan 5. 5 dibagi 5, 1. Jadi kalau sudah 1 berarti pengerjaan kita sudah selesai. Tinggal kalian kalikan 2 kali 2, 4. 4 kali 5, 20. Jadi di sini ya, 2 kali 2 kali 5. Hasil KPK-nya adalah 20. Nah, perhatikan lagi di sini kita sudah dapat KPK-nya 20, maka Bunda tulis di sini penyebutnya 20. Di sini Bunda tulis juga penyebutnya 20. Kemudian bagaimana cara mendapatkan pembilangnya di sini? Caranya adalah ini Bunda udah kasih bantuan di sini, bagi kali. Jadi pertama kita harus membagi, kemudian mengalinya. Perhatikan 20, perhatikan caranya ya. 20 dibagi 4. 20 dibagi 4. Nah, perhatikan ya. 20 dibagi 4, berapa hasilnya? 5. 5 dikali 3 adalah 15. Kita tulis di sini 15. Ditambah, nah tadi udah kita tuliskan ya penyebutnya 20 karena KPK-nya tadi 20. 20 dibagi 5, 4. 4 dikali 1, 4. Nah, kalau sudah dapat, tinggal kita jumlahkan atasnya. 15 ditambah 4, hasilnya adalah 19/20. Perhatikan ya, pembahasan yang terakhir yaitu pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda. Perhatikan contohnya ya. Contoh yang pertama 7/10 dikurang 3/5. Penyebutnya berbeda, satunya 10, satunya 5. Maka kita harus menyamakan penyebutnya, yaitu dengan cara mencari KPK. Ya baik, di sini Bunda tuliskan dengan cara tabel 10, 5. Ingat tadi kita harus bagi dengan bilangan prima yang terkecil dulu, dibagi 2. Ya, 10 dibagi 2, 5. 5 dibagi 2, karena tidak habis, tetap kita tuliskan saja di sini 5.
Kemudian 5 di sini sama 5 di sini masing-masing bisa dibagi berapa? Kalau dibagi 2 bisa tidak? Oh, tidak bisa ya. Nah, kemudian kita lanjut. Tadi Bunda bilang dibagi dari yang terkecil. Bilangan primanya bagi 2. Jika dibagi 2 tidak bisa, maka kita lanjut dibagi 3. Oh, ternyata dibagi 3 tidak bisa juga. Maka kita lanjut dibagi 5. Oke, kita tulis di sini 5 ya. 5 dibagi 5, 1. 5 dibagi 5, 1. Nah, diingat ya, kalau hasil bawahnya sudah 1, maka pengerjaan kita sudah selesai. Nah, tinggal kita tuliskan saja KPK-nya. 2 kali 5. 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, KPK-nya 10. Maka di sini kita tulis penyebutnya 10. Nah, Bunda tuliskan di sini penyebutnya 10. Kemudian cara mencari pembilangnya bagaimana? Sama dengan penjumlahan yang tadi. Kita bagi dulu. Ini 10 dibagi 10, 1 dikali 7. Kita tuliskan di sini 7. Kemudian dikurang karena pengurangan ya soalnya. 10 dibagi 5, 2. 2 dikali 3, 6. Kita tuliskan di sini 6. Sama dengan 7 dikurang 6. Nah, kita tulis di sini 7 dikurang 6. Penyebutnya adalah 10 ya. Tinggal kita tuliskan di sini 10. 7 dikurang 6 berapa? 7 dikurang 6 hasilnya 1/10. Jadi jawabannya 1/10.